Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari 1 Yohanes pasal 4. Roh Allah dan roh antikristus. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh. Tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah yang mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita diketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia: barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 21. Judulnya, Ujilah Roh, Hidup dalam Kasih. Di dalam kasih tidak ada ketakutan,
kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. 1 Yohanes 4 ayat 18. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita hidup di zaman yang penuh suara banyak ajaran, banyak pengaruh, banyak kebenaran versi dunia. Tidak semua yang terdengar rohani itu berasal dari Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita 2 hal penting. Yang pertama, ujilah setiap roh. Yang kedua, hiduplah dalam kasih. Ini adalah kunci supaya kita tidak tersesat dan tetap hidup dalam kebenaran. Jangan percaya sembarangan, ujilah roh. Firman Tuhan berkata, jangan percaya akan setiap roh. Artinya tidak semua yang viral, tidak semua yang populer, tidak semua yang kelihatan rohani itu benar. Hari ini banyak suara dunia ajaran yang memutarbalikkan kebenaran. Motivasi yang tidak berpusat pada Tuhan. Bahkan orang memakai nama Tuhan, tapi hidupnya tidak mencerminkan Kristus. Bagaimana kita mengujinya? Apakah mengakui Yesus sebagai Tuhan? Apakah sesuai firman Tuhan? Apakah menghasilkan buah yang benar? Kalau tidak, firman Tuhan bilang itu adalah roh yang menyesatkan. Pesan pentingnya, jangan mudah terpengaruh. Punya iman harus disertai dengan kepekaan rohani. Selanjutnya kita punya kuasa roh Tuhan yang lebih besar. Ayat 4 berkata, roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Kabar baiknya, kita tidak hidup dalam ketakutan. Kita tidak kalah oleh dunia. Kalau kita hidup dalam Tuhan, kita punya roh Kudus. Kita punya kekuatan, kita punya kemenangan. Artinya walau dunia penuh kegelapan, kita tetap bisa berdiri dalam terang. Selanjutnya, tanda orang mengenal Tuhan dalam kasih. Bagi ini sangat kuat, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah itu adalah kasih. Bukan seberapa pintar kita bicara firman, bukan seberapa sering kita ke gereja, bukan seberapa rohani kita terlihat, tapi apakah kita mengasihi. Kasih itu mengampuni, tidak membalas kejahatan, peduli kepada sesama, tetap mengasihi walau disakiti. Kasih adalah bukti kita mengenal Tuhan. Kasih mengalahkan ketakutan. Ayat 18 sangat dalam, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Banyak orang hidup dalam takut masa depan, takut kekurangan, takut ditolak dan takut gagal. Tapi firman Tuhan berkata, kalau kita hidup dalam kasih Tuhan, ketakutan itu akan hilang. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan mengasihi kita, Tuhan tidak meninggalkan kita, hidup kita ada dalam tangannya. Kasih Tuhan memberikan kita keberanian. Untuk itu jangan hanya bicara kasih, tapi hiduplah kasih. Ayat terakhir sangat tegas, kalau kita berkata mengasihi Tuhan tapi membenci saudara kita, itu dusta. Ini tamparan keras. Kasih itu bukan kata-kata, kasih itu tindakan. Mengasihi orang yang sulit, mengasihi orang yang pernah menyakiti kita, mengasihi tanpa syarat, itulah kasih yang berasal dari Tuhan. Hari ini firman Tuhan mengajak kita jangan mudah percaya, ujilah setiap ajaran. Percayalah bahwa roh Tuhan ada dalam kita lebih besar. Hidup dalam kasihlah setiap hari. Buang ketakutan, hiduplah dalam kasih Tuhan. Seperti lampu di tengah kegelapan, lampu tidak perlu melawan gelap, dia cukup menyala. Begitu juga kita tidak perlu melawan dunia dengan kekuatan sendiri. Cukup hidup dalam kasih Tuhan, maka terang itu akan menang. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.